aktivitas. Ya tentu saja kita tidak lepas dari aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu merupakan realitas. Marilah kita bisa memanfaatkan kehidupan kita ini dengan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, di mana kita bisa mengkategorikan aktivitas tersebut menjadi dua, yaitu aktivitas yang kurang bermanfaat atau unuseful activities dan aktivitas yang bermanfaat. Nah, dengan demikian kita bisa memilah dan melaksanakan ataupun memilih mana yang kira-kira kita bisa jalani sebagai sesuatu yang bisa kita kerjakan di setiap harinya. Selamat bertemu kembali teman-teman bersama saya Agus Lipi di channel Agus LP2. Ya, senang rasanya saya bisa menemui kalian. Saya selalu berharap saya bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan dan dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, ataupun dalam usaha-usaha yang mungkin saja saat ini kalian tekuni. Nah teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan aktivitas saya yang akan saya tunjukkan kepada kalian semua, di mana sebuah bahan bonsai yang 3 bulan lalu saya melakukan penanganan dan perawatan, dan saat ini saya akan ajak kalian kembali untuk melihat bahan bonsai ini agar kedepannya kita bisa mengontrol dengan baik, karena kalau kita telat itu bisa mengakibatkan over control atau ada cabang-cabang yang terlanjur membesar dan kemudian ini akan mengurangi waktu yang kita gunakan untuk menangani bahan bonsai sampai bonsai itu jadi. Nah, langsung saja saya akan ajak kalian ke posisi di mana bahan bonsai ini akan saya kerjakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke posisi di mana bahan bonsai yang akan saya tangani. Ya, di sini. Dan bagi kalian yang pernah menyaksikan video saya 3 bulan yang lalu, kalian pasti tahu bahan bonsai apa yang saya lakukan penanganan. Dan sebelum saya melakukan penanganan, saya akan menyingkirkan terlebih dahulu pot yang ada di depannya, karena bahan bonsai ini ada di sebelah dalam. Oke, kita lanjut lagi. Ya teman-teman, saya telah membuka ruang untuk dapat mengerjakan dan melihat bahan bonsai ini dengan baik. Nah, di sini saya akan melakukan penanganan terhadap bahan bonsai loa. Ya, keadaan bonsai loa ini atau bahan bonsai loa ini sudah sangat, ya kita lihat merimbun lah. Jadi kita akan membersihkan terlebih dahulu agar kita bisa melihat gerak dasar dari bahan bonsai ini. Ya maaf teman-teman, ini situasinya sedikit backlight sehingga penampakan dari bahan bonsai ini kurang jelas. Jadi saya akan pruning terlebih dahulu daun-daun yang ada di depannya ataupun menseleksi tunas-tunas yang menghalangi gerak dasar sehingga kita bisa melihat bahan bonsai ini dengan lebih jelas lagi. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, ini saya sudah melakukan beberapa seleksi tunas-tunas air yang tidak saya gunakan, saya buang. Kemudian ya saya melakukan pruning sedikit sehingga gerak dasar dari bahan bonsai loa ini sudah mulai nampak. Dan sekiranya ada hal-hal yang harus saya lakukan, yaitu melakukan beberapa pressing. Nah contohnya dari lengan yang pertama ini saya akan melakukan pressing untuk cabang yang mengarah ke depan ini. Maaf, yang ini mengarah ke depan, kemudian yang ini saya gunakan untuk terusan. Jadi terusan ini yang masih saya akan los, jadi ini akan saya pressing. Dan kemudian ada beberapa lagi yang ada di dalam sana sehingga nanti akan terlihat lebih jelas arah dari percabangan pertama. Ini menyesuaikan dengan struktur yang akan dibuat menyamping ke sini. Jadi mana yang seharusnya kita buat besar itu kita los, dan dirasa cukup kita akan press. Dan kemudian di percabangan yang kedua ini saya gunakan sebagai terusan. Nah ini nanti akan saya lakukan tracking atau diikat, ditarik ke bawah, diikat, dan masih kita lakukan pengelosan. Kemudian untuk percabangan berikutnya sampai ke mahkota di sini ada. Nah yang ini masih
terlihat tumpul. Jadi karena dulu saya melakukan pressing di sini, kemudian tumbuh tunas yang saya harapkan untuk menjadi terusan. Ini akan saya press atau merapikan potongan ini agar kelihatan lebih meruncing. Dan kemudian di belakang ada beberapa yang harus saya press. Nah, karena arahnya masih ke atas semua, jadi saya akan melakukan perapihan dan kemudian sekaligus dilakukan wearing agar terlihat kesan arah yang tepat dari percabangan bahan bonsai lewa ini. Oke, saya akan lanjut lagi melakukan pengerahannya dan nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Iya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, pada akhirnya saya sudah menyelesaikan penanganan pada bahan bonsai lewa ini. Mari kita amati lebih dekat. Kita mulai dari perakarannya. Ya, jadi perakarannya sudah cukup lumayan. Dan di sini kesan tuanya juga sudah terlihat. Jadi kita menunggu lebih lama lagi agar penyembuhan dari pembuatan kesan tua dengan guratan-guratan yang saya buat ini akan sembuh total, sehingga antara batang dan akar ini bisa nyambung dan kambiumnya cepat menutup. Ya, sebenarnya sudah mulai menutup ini. Dan kemudian ada akar yang saya press untuk dilakukan press akar atau pembagian percabangan perakarannya seperti ini. Karena ini terlalu besar ada di depan, jadi saya press dan kemudian saya belah jadi dua. Hanya saja yang di sebelah sini ini belum terlihat tumbuh akarnya, jadi nanti kita akan timbun kembali. Dan kemudian akar yang ada di samping-sampingnya, di bawah lengan 1 dan di bawah lengan 2 juga sudah nampak. Hanya saja yang ini, yang di bawah lengan kedua ini kurang besar. Nanti kita akan lakukan press di belakang, akar di belakang sana, untuk memberikan kesempatan akar yang ada di bawah dari cabang kedua ini lebih besar keberadaannya daripada yang lainnya, ataupun siksak. Yang jelas kanan kiri ini akan diprioritaskan untuk besar, dan kemudian akar-akar yang lain siksak besar kecil untuk memberikan kesan alaminya. Nah, kita lihat perakarannya sampai ke belakang. Ya, di belakang seperti itu memang ada. Nah, karena ini dulunya saya dongkel di senderan, jadi menyebelah kondisi perakarannya. Tapi sudah ada akar yang mulai tumbuh di sana, ada 2 akar yang tumbuh, dan kondisi dari bahan bonsai ini ungkul atau bulat, ya, bulat. Jadi tidak terkesan gepeng. Ya, ini merupakan suatu kelebihan. Dan kita teruskan lagi ke percabangan berikutnya. Nah, di sini percabangan yang mengarah ke arah top mahkota. Nah, untuk top mahkota ini masih saya los beberapa lama lagi untuk mendukung penyembuhan dari pressing yang saya lakukan.
agar nanti bisa cepat tertutup kambiumnya. Dan di belakang sana juga masih ada bekas luka yang masih butuh pemulihan untuk pertumbuhan kambiumnya, agar tidak ada celah-celah untuk membusuknya batang dari bonsai ini, sehingga nanti akan merusak keseluruhan dari bodi bahan bonsai ini. Nah, kemudian yang di belakang sana untuk backnya sebenarnya besar, cuman dia lebih mengarah ke sana. Jadi saya berusaha untuk menarik satu cabang yang sedikit kecil, tapi kita tidak akan melakukan pressing dulu karena kita menginginkan terlihat cabang itu lebih besar, sehingga nantinya akan membuat kesan seimbang atau proporsinya lebih bagus. Nah, beriring dengan waktu, proporsi dari bahan bonsai ini semakin, ya saya rasa semakin bagus lah ketimbang di awal yang masih terkesan bahwa leher atau batang utama yang mengarah ke arah mahkota ini panjang. Jadi dahulu bahannya seperti itu karena titik tunasnya itu berjauhan, tapi seiring waktu kita harus sabar menunggu sambil membuat kesan tua, dan kita menunggu beberapa percabangan atau tunas-tunas yang tumbuh untuk dijadikan percabangan. Ya, tidak masalah karena nantinya apabila percabangan-percabangan ini semakin membesar akan semakin terlihat proporsi. Oke teman-teman, silakan diperhatikan atau diamati, dan semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat, dan saya harap kalian semua bersemangat untuk tetap berkarya bonsai. Bagaimanapun kondisi dan bentuk dari bahan bonsai kalian, ayo kita mulai sabar, berusaha untuk mengamati, kemudian memberikan penanganan dan perlakuan dengan telaten. Saya yakin semakin lama akan semakin membaik juga. Baiklah teman-teman, sampai sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.